Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pada tahapan kali ini gue bakal install tutorial cara menggunakan DVWA yang ada di apa namanya, yang gunanya untuk ini vulnerability ya. Jadi untuk pertama biar meringkas waktu kita coba klik di sini, coba kita install aja langsung DVWA-nya ya. Entar ini DVWA. Oke, cobain. Tungguin sampai selesai dan selesai. Oke, ono. Nah, di sini. Nah ya, di sini biar lebih meringkas waktu atau biar tahu apa sih fungsi dari DVWA itu ya. DVWA itu singkatan dari Dumb Vulnerable Web App. Adalah aplikasi berbasis PHP ya, dan MySQL yang sangat rentan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu para profesional keamanan untuk menguji keterampilan dan alat-alat mereka dalam lingkungan hukum. Nah, maksudnya si DVWA itu ibaratnya sebuah sistem di mana sistem tersebut dibuat serentan mungkin ya, agar apa? Agar bisa dibobol atau dilakukan penetrasi testing keamanan sistemnya, dan juga untuk bisa bagi penggunanya untuk mengetahui beberapa serangan cyber yang ada di dunia sekarang seperti itu. Jadi DVWA itu sebuah alat atau aplikasi berbasis web ya. Di sini sudah dikatakan. Oh ya, di sini saya menggunakan gua menggunakan LMS Ono. Pak Ono ini adalah satu pakar telekomunikasi informatika yang berkecimpung di dunia keamanan sistem ya. Dia sangat lumayan bagus, bukan bagus lagi, dia udah terkenal di mana-mana. Silahkan nanti kawan-kawan yang mau tahu tentang beliau bisa searching aja Ono, terpasti keluar itunya. Dan di sini adalah modul punya buatan dari beliau ya. Dan dia itu sering mengisi di ini seminar-seminar dan kurang lebih kayaknya juga sebagai dosen seperti itu ya. Jadi Pak Ono ini baik banget orangnya. Menurut saya tuh baik karena saya sangat suka dengan keamanan sistem. Dia menyediakan modul lengkap ya kalau kita perhatiin. Ini baru DVWA, nanti belum ke serangan database. Kalau kita cari di sini tulisan database, ntar ada di sini tuh. Database. Oh, tipe database. Nih, database server. Nanti ada tentang teknik-teknik serangan database seperti itu apa dan seperti apa. Oke, sekarang ya, jadi untuk meringkas waktu untuk tahapan video ini saya mencoba untuk menggunakan atau cara memakainya atau menggunakan ya. Barangkali teman-teman di sini lupa tentang web pembelajaran pemrograman web ya yang kemarin itu. Oleh sebab itu saya nanti bakal praktekkan ulang lagi ya. Jadi tampilan awalnya si DVWA itu adalah seperti ini. Ini lihat di sini ada home, instruksi dan sebagainya. Oke, oke, oke. Oke, dah. Oke. Sebentar saya masuk ke PHP admin dulu. Biar nanti buat ngecek dulu. Oke, di sini ada DVWA ya. Oke, yang pertama adalah kita pertama harus download dulu aplikasinya. Oke, BTW ini gua hapus ini. Oke, cara ngapusnya biar enak, biar simple ya. Mana ya, mana ya, mana ya. Di C, di Sam app. Ini saya hapus. Gua bakal hapus ini. Nanti kita delete aja biar enak gitu. Oke, udah ya. Udah hilang nih. Kalau misalnya kita running lagi, udah pasti hilang tuh not found ya. Oke, pertama kita cek hasil downloadannya di mana. Nah, di sini ya. Gua coba ini cut dulu dimasukin ke Kacori, ke mata kuliah semester 1. Ini di mana nih? Ada di mana sini? Oke sih. Ini keamanan sistem kita paste di sini. Udah nih. Kemudian kita kita ekstrak dulu. Ya, di sini ada folder baru, kita klik kanan, kita cut aja biar cepet. Masukin ke folder ini
Langsung cara ini ya penggunaannya ya, ke folder SAM ya, cari folder SAM-nya kita sendiri. Ini gue langsung praktekin di SAM, terus kita pastikan cari di mana, di htdoc, karena file HTML biasanya kita di htdoc kan. Terus kita paste di sini, ya kita paste, sini paste. Oke, di sini ada DVWA dan untuk meringkas penamaan kita coba singkat aja DVWA. Sorry, D-nya gede aja ya, biar ngebedain sama yang tadi. Oke, kita enter di sini. Selesai, udah. Dan setelah itu kita masuk dulu ya, jangan dulu langsung ini nyalain SAM. Ini sudah saya nyalain, tapi gua udah nyalain. Ntar coba ini. Ini DVWA, kita masuk ke folder yang tadi kita ekstrak di htdoc. Kita masuk ke config. Nah, di sini ada tulisan config inc php disk ya kan. Kita hapus tulisan titik disknya, oke. Jadi hapus aja. Biar file ini menjadi file PHP seperti itu ya. Kita yes, gak masalah. Oke, gua langsung dan selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya adalah kita klikin dulu karena ada konfigurasi penting yang harus diperbuat ya. Nih. Dan kita lihat di sini database-nya kita biarkan. Nah, ini ya biarkan ya database servernya. Dan di sini DB usernya kita ganti root. Oke, sorry, rootnya kecil semua ya. Ini gue ganti root dan passwordnya kita kosongin di sini. Dah. Terus apa lagi? Nah, di bagian ini ya kalau kita perhatiin nih DVA Recaca Public kayak ini kita isi di sini nih isi. Nah, isinya gimana? Isinya nanti silakan nanti teman-teman cari. Captchanya ini sebenarnya bebas ya. Yang penting harus mengandung kayak kode captcha gitu ya, copy. Ini sini gue udah nyiapin, jadi nanti silakan dicopas aja. Nanti gua kasih. Ini yang public, yang bawahnya yang private. Kita copy, paste lagi. Nah, pastiin di dalam petik satu ya. Setelah itu apalagi kita cek kalau sini sudah tidak ada ya. Selanjutnya kita save. Sudah silang dan setelah itu selesai kita langsung ke bagian sama app kita ya. Jadi kalau kalian gunain seperti database lainnya silahkan aja. Tapi kalau di sini gue menggunakan si sama app tersebut ya. Jadi kita coba jalanin Apache dan MySQL seperti itu aja. Seperti biasa lah ya. Ini bolehlah diinin. Start ulang. Oke, selesai ya. Kita minimize. Biar enak sih, kita buka file di sini aja. Aduh, biarin. Kita ketik aja localhost DVA ya. Nah, localhost DVA login ya. Nah, loginnya sorry, ini bukan login ya. Turun setup dulu di sini. Nah, setup PHP. Nah, seperti itu. Jadi, tar dulu. DVWA-nya kok masih running ke situ ya? Bentar. Padahal tadi namanya udah gua kasih nama gede, nggak nama kecil. Oh, dia nginduk ke sini, pantesan. Oke. Ini coba gua ganti ya, apa namanya dengan nama yang paling gede. Mana sih? Name. Udah, coba kita balik. Mana. Nih, kita refresh aja. Oh, enggak ngaruh ya. Aduh. DVW-nya kecil ya. Oh iya, kalau di sini kecil semuanya sih. Kecil apa enggak ya? Ntar dulu. PHP admin. Oh iya bener, kayaknya di sini harus kecil semua ya. Tapi aturan bisa loh kalau digede gitu. Oh enggak di URL kecil ya. Nah, kita ngeceknya di sini, lihat nih kita kalau kita perhatiin di sini. Foldernya udah di DVWA kan kalau kita perhatiin di sini. Ya kan? Berarti tadi yang ini tuh bener ya. Aduh salah, maaf teman-teman. Gua salah nih, agak grogi nih. Ini samaan. Kita kembaliin seperti biasa aja. Aduh, DVWA ya, udah biarin. Udah silang aja. Dah. Jadi kalau misalnya teman-teman ketik localhost lagi gini, ya, ketik localhost garis miring DVWA pasti ada tulisan setupnya kan. Nah,
Kenapa tadi di sini saya ada tulisan login? Nah, kita coba cek di bagian PHP admin ya. Ini karena saya udah bikin database-nya, jadi dia ada tampilan loginnya. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya itu jangan takut ya, nanti kita coba. Jadi nanti teman-teman bakal diarahin ke sini ya. Tadi itu gua udah login sendiri. Dan kita ngeliatin di bagian sini nih. Oke. Lah, bentar teman-teman. Hack table DVWA hack, yes yes. Right yes, oke. Write table in. Di sini pastiin ya, ketika di setup kita pastiin dulu apakah ada tanda merahnya apa enggak. Di sini udah install semua. URL open JSM SQL sudah, ya udah. Setelah itu kita langsung ke bagian sini. Nah, oke, aman ya. Berarti di sini aman. Nah, biasanya kalau misalnya udah tidak ada tanda merah-merah tadi, ketika kita pencet si create itu dia otomatis seperti itu. Dan di sini kita untuk loginnya adalah kita masukkan username default yaitu admin, dan passwordnya adalah password kecil semua ya. Nah, jadi seperti itu ya tampilan dan cara menginstal atau menggunakan DVWA. Jadi di sini udah tampilan masuknya ya. Di sini kita bisa mengatur tentang tingkatan kesulitannya. Di sini ada low, medium, high, impossible ya. Tapi biasanya kalau buat pembelajaran kita pakainya yang low. Kenapa? Karena kita mencari celah ya untuk melakukan penetrasi testing seperti itu ya. Di sini ada beberapa teknik seperti brute force untuk mengetahui password dan command injection untuk mengkomen suatu injeksi dari server. Dan yang paling kita kenal yaitu adalah SQL injection juga ada di sini ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Di sini gua bakal ngejelasin tutorial tambahan bersama dengan Ahmed. Met, ngomong lah. Lo baik. Ngomong dulu lah. Santuy. Udah ngomong ya. Oke. Thank you, Met. Yang sudah hadir cuma Ahmed doang nih. Oke, nggak masalah. Oke. Jadi untuk tadi gua udah nyoba cara install DVWA atau cara memakai DVWA ke sistem ya, menggunakan di sistem. Sekarang adalah untuk cara penggunaan si DVWA itu sendiri. Ya. Sekali lagi DVWA itu singkatannya apa? Di sini ada tuh, Dumb Vulnerable Web Application. Ya, fungsinya adalah untuk menjadi tester dalam hal penetrasi testing keamanan sistem. Oke, di sini gua mengambil materi di YouTube ya dari Pak Ono Center nih. Kalau kata yang tadi gue udah bilang bahwasanya beliau ini adalah pakar IT yang khusus di keamanan sistem. Jadi kemarin pas gue ikut di seminar beliau mengasih tahu bahwasanya kerentanan keamanan sistem tuh di yang paling rentan adalah di MySQL injection, dan beliau juga berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara ya. Dan juga dia juga salah satu dosen yang ada di salah satu universitas. Oke, ya. Jadi ini kita menggunakan ini ya. Gua prakteknya dari sini. Oke, yang pertama adalah kita buka dulu tutorialnya ya. Ini tadi udah gua nonton ya. Sekarang gua praktekin aja. Mana ya? Mana tadi? Oke, ini ya. Untuk menggunakan si apa namanya DVA, kita tinggal pencet aja localhost ya, atau enggak IP-nya boleh. Jadi kita bisa mengakses seperti ini, bisa nih langsung aja. Nanti dia bakal ketampilan seperti ini, atau mungkin kalau kalian pengennya pakai IP ya boleh lah, langsung aja kasih IP kalian, asalkan tahu nih IP kalian itu seperti apa. Ya, tuh. Dia langsung turun lockout dulu nih. Nah, ini kayak gini. Ini gue ulangin lagi ini. Kayak gini. Ya kayak gini ya, sama aja tapi lebih enak, biar lebih seru gitu ya. Gue pakainya yang ini, yang IP ya, yang local host yang enggak ya. Terus seperti sama pas admin dan password. Oke, seperti ini. Oke, ini tampilan awal di DVA ya seperti biasa, dan selanjutnya gue bakal setting ke bagian DVA security-nya menjadi low. Karena apa kalau kita low?
Ya, kalau kita menggunakan settingan impossible itu bukannya kita ngehack, tapi ya udah namanya impossible tuh kan mustahil gitu ya. Jadi sistem itu dibuat impossible, impossible untuk dihack gitu loh. Tapi kalau kita setting low ya tahu sendiri namanya low kan paling rendah. Jadi sistem si DVWA ini ketika kita set jadi menjadi low itu sangat mudah sekali untuk melakukan penetrasi testing seperti itu. Oke, untuk sekarang gua bakal coba praktekkan dua serangan cyber yaitu di command injection dan SQL injection. Oke, gua bakal yang pertama dulu yaitu command injection. Oke. Nah, command injection itu fungsinya apa nih? Di DVL itu command injection itu berfungsi sebagai perintah ping. Oke. Nah, coba kita ping aja dulu ini IP kita 116 sorry. Ya, jadi app-nya ini yang di atas gua ping. Oh, sorry, tipe. Lu mah Met, kasih tau lah Met. Nah, 116 set Met. Ya. Tungguin. Nah, lihat. Ini fungsinya buat ping ya. Nah, untuk itu bahwasanya command injection itu berfungsi untuk apa? Biasanya serangan-serangan ini tuh berguna untuk menginjek sebuah server. Oke. Di sini gua praktekkan nyalakan server virtual gua yaitu di Debian ya, Ubuntu atau Linux, sorry Linux Debian ya. Yang mana servernya seperti ini. Ya, yang tahu Linux tahu lah ya. Farhan. Dan kita langsung masuk ke mode super usernya terlebih dahulu ya buat memperhatikan apakah bisa apa tidak. Terus kita passwordnya lagi. Nah, ini kita clear layar dulu. Nah, di sini gua bakal udah selesai nih ya, klik layar. Dan pertama kita coba cek IP si server kita itu yaitu dengan mengetik sintak netstat min nr ya. Nah, di situ kita ketahuan ya di gateway-nya itu 30.2 dan oh sorry IP-nya nggak ketahuan kalau di sini ya. Nah, untuk IP kita bisa ngetik if add di sini ya. Sebenarnya aturan if config ya, tapi entah kenapa si Debian 10 ini beda sendiri. Perintah if config-nya nggak include di situ. Nah, kita bisa cek ke bagian init. Oh, sorry, biar enak ya, biar bisa diblokir-blokir gitu. Diblokir apa namanya? Di blok tulisannya. Kan kalau Debian itu khusus benar-benar CLI ya, teman-teman. Jadi Debian itu beda sama Linux lain yang ada fitur GUI-nya. Kalau Debian ini murni CLI dan fitur GUI-nya itu hanya pada saat instalasi saja, seperti itu. Tapi nggak tahu juga kalau yang terbarunya ini ada mungkin yang versi GUI-nya seperti itu. Selanjutnya ini gua pakai SSH putih ya. Gua mau nge-remote sih itu. Oke. Salah berarti. Run 192.168.30.1. Remote set. Aduh, close network. Oke. Dia nge-close. Gak mau ya. Coba gua ping dulu di sini apakah bisa. Oke, reply ya padahal. Tapi di putihnya dia nggak jalan, teman-teman. Entah itu kenapa. 192.168.30.1. Open. Oke, fatal. Server Debian gua error ya. Oke, daripada kelamaan misal-misal lagi. Sumpah ini error. Kemarin gue coba-coba buat mencoba si command injection malah error sebenarnya. Ya, tapi biarin lah ya. Kita tahu tuh IP-nya adalah 192.168.30.1. Coba kita ping aja. 192.168.30.1 untuk memastikan aja ke bahwasanya IP-nya itu benar. Dan coba gateway-nya tadi apa? 2 ya. Oke, kalau gateway tidak bisa diping ya. Tuh aja pasti bakal kayak gitu tulisannya destination host and routable. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian server DVWA kita untuk melakukan. Nah, coba kita melakukan perintah apa namanya? 30.1 kita ping IP si server Debian kita di sini. Oke, reply ya dari sini ya. Oke. Ini notepad. Ntar dulu saya open. Soalnya gua chat case kita iniin dulu, open dulu. Oke, di sini. Jadi
Perintah SQL injection itu adalah uh, SQL injection. Command injection adalah gimana caranya kita tuh nginjek si server tersebut, ya. Jadi di sini DVA menyediakan fitur command injection yaitu ping a device, ya. Kalau teman-teman coba nonton videonya dari Pak Ono mana tadi, ya. Ini kalau kalian nonton dari videonya Pak Ono ini, ya, dia kenapa melakukan command injection tuh gampang banget. Satu, karena dia di fiturnya di Linux, ya. Dia menggunakan DVO-nya di Kali Linux dan servernya virtualnya juga diinstal di Kali Linux. Tapi di sini gua menggunakan DVWA yang ada di Windows. Jadi sintaknya agak berbeda, ya. Seperti itu. Yang tadi udah gua pelajari di sini adalah sintak-sintak untuk melakukan sebenarnya bukan injeksi, ya. Kesimpulan dari gua itu command injection yang ada di Windows ini kita nggak bisa menginjeksi si Debian server yang ada di VirtualBox kita. Kenapa? Satu, karena kita udah beda device, ya, itu dia. Dan yang gua pahami bahwasanya Windows itu juga punya sistem keamanan yang tinggi. Jadi si DVWA ini yang perintah SQL command injection itu menginduk sama si sistem operasinya. Oke. Oke, kalau kita lihat perhatiin di video, ya, coba kita cek di sini, kita cepetin aja. Nanti kalian silakan ngeliat aja di sini tutorialnya ada kok. Lengkap di sini, insya Allah. Oke, coba bentar, mana sih? Nah, lihat. Belum. Ini kali ya. Mana ya? Yang ada sintaknya ntar dulu. Nah, ini. Nah, lihat. Ketika beliau mengetik atau mengklik seperti ini, ya, sintak seperti itu, maka directory root-nya akan muncul, ya. Tapi kalau misalnya gua cobain di Windows, ya. Tadi itu udah nyobain berapa kali. 92 108 31 garis miring CAT, sorry, CAT ETC pas. Lihat tuh, kelihatan kan dari sini dia nggak bisa 19.108.30.1 jadi apa titik 2, ya. Jadi sintaknya kayak gini pas WD. Lihat, ya, kita lihat dulu. Lihat di sini invalid parameter, padahal kalau kita lihat tutorialnya ada kok kayak gitu. Lihat, ya kan, ketika Pak Ono ngetik seperti itu maka tampilannya seperti ini. Ya, meskipun di sini ada tampilan pingnya, tapi di kita kalau kita perhatiin di Windows itu tidak ada kan. Ketika kita ngetik itu, saya pakainya ini grow lagi. 30.1 more etc. Nah, di sini pasti nggak bakal bisa, ya. Oke, nggak bisa kan. Nah, untuk itu, untuk teman-teman yang belum tahu command injection, silakan nanti cari tahu di websitenya Pak Ono, ada kok di sini. Coba aja wiki Ono gitulah. Nah, ini LMS Ono, ya kan. Kalian coba langsung cari aja di bagian set DVWA. Ini bukan promosi, ya, tapi beliau udah bersukarela memberikan ilmunya ini secara gratis. Jadi silakan disebarluaskan atau diambil copas-copas juga nggak masalah. Beliau nggak bakal ada masalah. Maka dari itu, ya, silahkan aja teman-teman lihat. Nah, di sini ada command injection, ya, tuh, ada recommended, kita klik aja di sini. Ya, nah di sini ada tutorialnya. Ya, tapi kalau di sini mohon maaf di sini tidak ada pengertian dari si DVWA itu. Silakan nanti teman-teman bisa nonton di sini, ya, YouTube-nya Pak Ono seperti itu. Jadi terus gimana nih? Bisa nggak kita ngelakuin command injection? Ya bisa aja. Jadi ibaratnya kalau di Windows itu cuma ngecek-ngecek aja. Nah, sintaknya seperti ini. Ya, pertama kita coba pakai sintak seperti ini. Kita copy dulu sebagian sini. Langsung aja paste, ya. Mana paste? Kita tungguin sampai selesai. Nah, lihat dari sini kelihatan kan ketika di ping dan akan muncul session atau file-file yang berhubungan. Kalau kita perhatiin, ini adalah bukan filenya si server kita, tapi melainkan server yang ada di Windows, ya kan? Ya, tuh lihat tuh.
Lah kenapa? Padahal si server kita yang di sini IP-nya kan IP server bukan IP si apa namanya Windows. Nah itu dia kemungkinan besar DVOA itu mengikuti sistem operasi yang diinstalnya. Kenapa? Coba kalau misalnya kita ketik submit di sini, maka akan muncul tulisan option-option, di mana option ini adalah yang ada di command prompt apa namanya CMD-nya si Windows. Seperti itu ya. Coba kalau kita nggak pernah, kita coba melakukan ini ya. Terus kita coba ke CMD di sini. Bentar, lihat. Tuh. Sini dia bakal kelihatan kan? Tuh. Nah, ketika di ping langsung. Sorry. Perintahnya aturan ditambahin ping ya di sini, ping. Terus gini. Tungguin sampai detik ke-5 atau detik ke-4 tuh dia bakal seperti itu. Ya kan? Nah, coba kalau misalnya di sintaknya Debian apakah bisa? Cobain aja. Kan 30.1 garis miring tadi apa? Dan uh, apa tadi ini? Tas, sorry. Tas. Yes. Lihat. Dia tulisannya comment from. Tuh, comment not from. Dan tiba-tiba langsung ngeping gitu aja. Oke. Karena dia bukan sintaknya si Debian atau Linux seperti itu. Ctrl C kita open. Dan langsung error gak bisa dipaste nih. Aduh. Oke, jadi ngeblank. Tuh kan langsung ngeblank. Oke, server saya jadi ngeblank lihat di sini. Kalau kita perhatiin ya kan ngeblank kan, ya udah. Nah ini solusinya gimana? Solusinya biar kita karena kita udah nggak bahas si server, kita power off dulu terus kita nyalain lagi gitu aja, biar cepet. Jadi nanti perintahnya yang dari Pak Ono ini kalau misalnya kita masukin ya, nih mana tadi ya? Hmm. Nah nih, jadi nanti gua praktekin di Debian ya, di Debian gua nanti. Sintaknya sama kayak yang punya dari Pauno ini. Nih, yang melakukan command injection seperti itu. Apakah bisa kalau kita coba di command from di server lainnya langsung ya? Apakah muncul nih tulisan-tulisan ini? Ya enggak? Kita cobain dulu. Biarin nih nge-reboot. Sorry videonya agak lama. Nanti tolong yang buat perlu video ini silakan tonton di skip-skip aja gitu ya. Soalnya kita coba cek di sini. Tugasnya Pak Nono adalah silakan lakukan vulnerability analysis pada target sebuah web ya. Dan kemudian di nomor 2-nya itu disuruh install seperti ini. Dan install saja di localhost ya. Jadi dari nomor 3 ini udah tahu bahwasanya web yang di sebuah target, maksudnya dari targetnya itu adalah targetnya si DVWA ya. Seperti itu. Lakukan scanning vulnerability pada aplikasi tersebut. Nah, scanning. Eh, untuk melakukan scanning vulnerability, maksudnya apa tuh? Yaitu mencari kerentanan atau mencari celah yang ada di VRA tersebut. Sorry, gue minum dulu ya. Ini bakal agak lama, biarin. Ya, gue ngecek dulu. Di sini ada Ahmed, sorry. Apa nih lakukan scanning vulnerability pada aplikasi tersebut. Jadi nanti kita sebenarnya sebelum melakukan penetrasi testing kita harus men-scan dulu ya si DVWA itu apakah mempunyai kerentanan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti ini. Oke, nanti gue bakal mempraktekkan di Subscribe Vega seperti ini ya. Nanti gue bakal scan si DVWA itu apakah punya kerentanan dan satu lagi di Nmap. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba cek dulu di DB-nya. Oke, di bootingnya agak lama nih. Karena udah berat. Gak masalah. Oke, nanti DV yang ini kita coba praktekkan ya, yang sintak yang ini, yang di dalam video ini, di dalam Debian server. Jadi untuk teman-teman informasi ini aja sih, tambahan aja. Jadi command injection itu kalau kita di Windows, mustahil lah ibaratnya. Kecuali kalau misalnya sistem operasi teman-teman semua pakainya kali Linux ya. Soalnya pas
kalau kalian cari di YouTube pasti nemu yang Windows dan sintaknya sama kayak gini nih. Kayak gini. Ya, kalau karena Windows adalah bukan Linux, untuk melakukan injeksinya agak susah gitu. Di sini tuh sintaknya cuma buat ini aja, ngecek-ngecek doang di sini. Nih, coba kita masukkan di sini ya. Nih, saya paste langsung coba. Gua paste ya sintaknya. Jadi cuma ngecek doang nih kalau kita perhatiin. Lihat di sini kelihatan kan? Tuh, punyanya si Windows, bukan yang Debian-nya seperti itu. Padahal gua nginjeknya IP-nya IP si Debian kan. Ini udah running, biarin. Oke, oke. Kenapa nih? Agak berat ya Debian server gua nih. Error kemungkinan. Nanti coba gua install lagi. Oke, dari sini kita praktekkan perintah tadi yaitu dengan ketik ping mana ya? Min C ya. Kalau di Debian atau Linux harus dikasih batasan karena kalau ketika ketika kita ngeping pasti dia bakal terus ngeping 30.1 pahit ya, tanda tanda lurus itu namanya pahit pahit more more etc dan password wd. Lihat sampai detik kelima dia bakal langsung muncul tulisan satu dan dah. Dah selesai. Sama kan kayak yang dipunya Pak Ono sini kalau kita lihat tuh. Tuh sama tuh. Tuh sama ya. Seperti itu. Lihat sama nih. Itu aja buat perbandingan ya si Debiannya. Jadi perintah yang di video itu khusus buat yang sistem operasinya Linux seperti itu. Terus gimana nih? Ya udah kita melakukan yang bisa kita lakukan adalah melakukan penetrasi selanjutnya yaitu menggunakan SQL injection seperti itu ya. Jadi command injection bisa apa enggak? Ya udah nanti silakan kalian pada bikin apa namanya? Laporannya kayak semana gitu ya. Sebagian semana. Sesuaikan gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal ke SQL injection ya, SQL injection. Nanti di sini juga videonya juga lanjutannya langsung SQL injection ya kalau kita perhatiin tuh. Ya nanti kalian silakan nonton aja dari situ kalau kalau bosan lihat video gua asem. Oke, dari SQL injection kita biar cepet aja. Jadi pertama coba kita masukkan sintak pertama yaitu A1. Lihat satu muncul admin, coba dua. Muncul nama masih sama, masih ada username. Ya, kita coba-coba dulu sampai dengan 10 dulu. 5. Kalau misalnya di atas 10 masih ada berarti database-nya lumayan besar gitu ya. Oke. Di sini index-nya enggak ada ya. Nah, jadi SQL injection-nya si DVW itu menggunakan sintak yang mengacu pada ID. Ya, jadi ID 1 itu fungsinya buat si admin, terus ID 2 nanti kalau kita muncul fungsinya buat si Gordon. Lah, terus gimana nih cara kerentanannya gimana? Nanti kita cara kerentanannya di sini. Oke. Jadi nanti di SQL injection yang untuk DVWA kali ini nanti kita bakal menemukan si passwordnya para user-usernya seperti itu ya. Oke, biar cepet aja nih comment injection. Sorry, ini kita coba di back. Di sini gua langsung coba kalian langsung aja ke bagian SQL injection nih. Perintah SQL di server DVWA ya. Di Ono Wiki ini. Ya, silakan di sini sudah ada tutorialnya. Tapi kalau di Paono ini kita beliau menggunakan sintak yaitu di SQL ya. Tapi kalau gua ngejelasinnya nanti langsung di sintaknya sih ininya DVWA-nya di sini. Kayak gitu ya. Di sini nanti ini untuk melakukan injeksi ntar gue lakukan di sini. Seperti itu ya. Biar cepat. Nah, di sini Debian udah running ya sudah. Karena kita udah nggak perlu ini karena command injeksinya udah file. Ya udah kita silang aja ya. Oke, yang pertama. Jadi sintaknya itu kalau kita perhatiin ya. Di sini. Jadi ini beliau membuka dipraktekkan di MySQL-nya ini ya. Windows gitu.
Ya kalau kita buka CMD langsung tulis ketikan MySQL menurut langsung bisa gitu masuk ya. Tapi gua nggak mau, biar kita fokus di DVWA-nya aja gitu. Selanjutnya, jadi perintah select itu kalau kita gunain di SQL, MySQL ya. Misalkan perintah ini nih, ID-nya ntar kita ganti di sini, kita ganti satu. Dia pasti muncul ini. Nah, muncul si admin ini ya. Jadi analisanya dari punya si ini adalah menggunakan perintah yaitu select ya. Sistemnya si DVWA itu menggunakan perintah select. Oke, bisa dipahami ya. Maksudnya seperti itu. Perintahnya si DVWA itu menggunakan perintah select. Dan oleh sebab itu kita jadi yang di sintaks ini nih, yang bagian sini itu cuma ininya aja nih. Kalau teman-teman lihat ya, cuma bagian sini aja nih. Nah, udah gitu doang. Jadi kalau misalnya kita katakan masukkan satu di sini, ya pasti munculnya yang tadi ya, atau submit nih. Tuh, satu muncul ini. Coba dua, sorry. Tuh, dua down kan, satu lagi. Udah, submit. Ya. Jadi analisanya si DVWA ini menggunakan yang bagian SQL injection ya, menggunakan perintah select. Nih, sampai ke bawah juga kalau nggak salah tuh. Last name from user where user ID, ya benar, sampai ke bawah pun sama, sintaknya juga sama, menggunakan perintah select. Ya. Nah, di sini setelah kita menganalisa bahwasanya perintah itu adalah perintah select ya yang ada di SQL ya. Dan mungkin teman-teman di sini yang udah belajar SQL lebih expert, mungkin lebih hafal ya perintah select itu fungsinya buat apa. Nah, setelah itu baru kita sudah menganalisa, baru kita melakukan injeksi seperti itu ya. Dan injeksi pertama adalah nih, masukkan perintah untuk mengecek apakah bisa diinjeksi. Nah, Pak Ono menggunakan sintaks seperti ini. Ya udah kita ikutin aja ya. Nanti teman-teman bisa nonton juga atau bisa ngikutin juga di sini. Kita paste. Nah, kenapa nggak semuanya ini? Coba kalau misalnya gua semuain ya. Nih, buat gambaran aja gitu. Paste. Tuh di sini error. Kenapa error? Lihat, dia malah error di situ. Karena perintahnya si yang tabel ini nih, tabel yang di sini itu tuh udah include petik-petik gini, ya. Sorry, petik satu. Nih, dia udah include petik satu ini. Jadi kita tinggal ngetik yang isinya di sini aja tanpa tanda petik seperti itu. Jadi kalau misalnya dari perintah ini berarti dari sini yang pertengahan-pertengahan sampai dengan sini. Copy, kita paste, ya kayak gini, coba submit. Nah, baru kan nggak error kan? Nah, di sini kelihatan bahwasanya ada sebuah hasil atau result ya. Dan berarti keterangannya ini SQL injection ini adalah kerentan gitu ya. Oh iya, sebelumnya untuk tahu bahwasanya si DVWA itu bisa diinjek atau melakukan ini, kita harus melakukan apa tadi? Yaitu tutorial lagi. Scanning menggunakan aplikasi tool. Nah, sekarang sini gua menggunakan Nmap terlebih dahulu ya dengan sintaknya apa ya kemarin tuh. Bentar-bentar. Sini, sorry ya, gua ini dulu, gua mau buka WA soalnya. Gua berhenti presentasi dulu. Jadi tutorialnya ada di WA kalau nggak salah. Kok lainnya apa nih? Oke, biarin. Di mana ya? Filenya itu ada di. Sorry, sintaknya agak lupa ya gue. Taruh. Ya udah, coba gue searching dulu di mana nih. Sorry, 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 sorry. Cara scanning SQL injection. Ya, menggunakan Nmap nih. Hmm, Oke, bentar, udah kelihatan. Oh ya, perintahnya udah ketemu nih. Mana nih? Mana sih? Tadi mana sih ini ya? Taruh bentar ya guys. Oh, ini dia di sini. Ya, jadi gue nyoba saran dari temen gue Rianto ya, Irianto, bahwasanya Nmap itu bisa melakukan scanning apa namanya? Scanning SQL injection, mencari celah gitu ya. Jadi ternyata ada sintaknya toh. Nah, sintaknya kayak gimana? Sintaknya yang di sini nih.
ya. Langsung aja kita masukin ketikan ini dan copy kan di sini ya. Nanti teman-teman coba bisa masukkan. Nah, di atas ini targetnya adalah IPC kita ya. 92.168. Di sini tadi 3116. Eh terus garis miring DVWA. Nah, seperti itu. Kita enter aja terus kita scanning sini. Nah, kenapa sih harus pakai garis miring DVWA? Satu, kalau kita scanningnya nggak pakai garis miring DVWA, dia bakal sistem Nmap itu bakal apa tadi itu? Bakal bakal nge-scan secara keseluruhan. Jadi nanti yang ada di localhost PHP Maven bakal di-scan juga gitu. Ya, jadi aduh, salah lagi. Copy, paste. Ya. Yang ada di database di server SAM kita bakal di-scan juga kalau kita hanya mengetikkan di Nmap-nya itu adalah server gini. Seperti itu. Dan oh ya maaf sorry, sorry. Salah. Jadi garis miring itu nanti fungsinya buat di tool ini ya Vega ya. Ya bukan di Nmap. Kalau di Nmap dia murni ini aja IP. Nah, kita scan. Itu tadi ada tulisan warning gitu soalnya. Oke, biarin ini scan ya. Tinggalin juga nggak apa-apa. Lanjutnya coba kita ke bagian ke Vega ya buat nge-scan apakah ada kerentanan SQL injection seperti itu. Tungguin, ini gue lagi buka. Oke, dia akses dan oke aja. Tungguin. Wih, Matt, lu gak nanya-nanya lu. Deh, nah si Ahmed diam biasa lah. Dah, jadi ini tampilan subgraph Vega ya. Langsung aja kita klik ini, start new scan. Langsung kita masukkan targetnya kita. 3.116 garis miring DVWA. Nah, kalau ini harus seperti itu. Karena biar nggak scanning secara keseluruhan gitu, biar cepet juga di sininya. Kalau misalnya cuma IP-nya doang, dia bakal scanning di server SAM app kita seperti itu. Oke, di Nmap lama ya. Oh iya, buat informasi aja kalau di Nmap ini kadang berhasil, kadang enggak. Gua udah nyobain sekitar berapa kali ya? Lebih kali 5 kali. Itu yang berhasil hanya 2. Jadi kayak gitu dan lama gitu. Ntar coba di 14.15 kita coba udah 5 menit. Apakah masih kayak gini? Berarti nanti error kita scan ulang lagi gitu ya. Soalnya di sini banyak fitur yang bekerja nih, jadinya agak berat mungkin ya, karena di sini jaringannya banyak. Oke, nggak apa, kita mau bahas itu. Ya, jadi coba kita cek nunggu hasil dari scanningan si DVA Vega itu. Jadi nanti teman-teman di apa namanya nih tadi kok sini sih mana? Di tugas Pak Nono. Jadi ketika setelah melakukan scanning, habis scanning lakukan penetrasi testing ya. Jadi seperti itu. Karena di sini tugasnya adalah vulnerability analysis ya. Analisis bukan scanning sih sebenarnya. Kalau analisis itu lebih ke mencoba-mencoba ya dari kata analis. Analis itu kayak meraba-raba gitu bahwasanya kita tuh harus seperti apa. Jadi mau nggak mau kita harus mencoba teknik serangan itu sendiri. Jadi nanti bisa dimasukkan sebagai laporan ya. Boleh kalau misalnya kalian teman-teman tahu nih serangan-serangan ini sistem keamanan di sini kayak brute force untuk mendapatkan password. Di situ ada di tutorial, cuman agak ribet aja di YouTube tuh. Gua nggak mau nyoba um, soalnya gimana ya? Passwordnya itu harus random, harus banyak itu kayak sintak-sintaknya gitu. Bukan sintak sih kayak brute force itu kan ya udahlah, gua mau nerang brute force kelamaan. Kelamaan dan fokus ke SQL injection aja dulu ya. Bisa masih lama. Buat di Vega. Oke, di Vega udah kelihatan ya. Di sini ada tulisan di bagian low ada sisa di sini. Nah, di sini coba di mana ya? Mana sih ini apa? Tuh. Ini
DVWA login. Ya, dari sini kita kelihatan kan bahwasanya di bagian SQL injection itu sangat rentan ya. Tuh di bagian low aja banyak banget ya. Tuh DVWA-nya udah sini kelihatan. Yang paling penting di sini sih kalau nggak salah nih di MySQL PHP juga kelihatan. Jadi intinya DVWA sistem kita itu benar-benar rentan bahwasanya bisa untuk melakukan injeksi. Ya nanti silakan hasil scan-nya itu di screenshot sebagai bahan laporan. Sini kelamaan, coba kita ulang lagi ya. Oke, kalau misalnya ulang kelamaan, berarti gue coba pakai di bagian ini ya. Cuma menggunakan ini aja, TA4-nya nggak usah. Gini, langsung script HTTPS scan injection, langsung gini scan. Ya. Apakah cepat, apakah lama gitu. Lanjut, berarti tadi dengan kesimpulan dari si Vega ini bahwasanya DVWA kita adalah rentan, yaitu bisa diinjeksi. Seperti itu ya. Sorry, bisa dilakukan penetrasi testing seperti itu, pen testing. Selanjutnya langsung aja biar cepat. Jadi teman-teman nanti silahkan ikutin by step-nya dari yang website ini yang punya Pak Ono ya. Nih. Setelah melakukan injeksi bahwasanya dia bisa diinjek, maka selanjutnya apa nih? Cek di sini. Masukkan perintah untuk mencek apakah bisa diinjeksi perintah lain. Oke, kita masukkan perintah lain seperti ini. Copy. Ini cuma copy paste doang sih. Tuh lihat, ini bisa ya. Dengan hasil yang sama loh kalau kita bandingin, lihat tuh. Ya kan? Cuma agak beda aja tampilannya kayak gitu. Terus lanjut ke bagian sini. Di sini coba kita cek. Ini di sini gue bakal cepet ya. Coba copy paste aja. Nanti silakan teman-teman di sini setelah mencoba ini di screenshot. Jadi step by stepnya di screenshot aja gitu biar enak. Udah sama kan kayak gini. Tuh. Oh iya BTW ini fungsinya untuk mengecek apakah versi MySQL kita ya. Tuh dari sini adalah Ubuntu. Tapi kalau di kita adalah si MariaDB. Karena kita menggunakan sama app kan. Oke lanjut. Terus di sini nanti keluar adalah root nih. Jadi user yang apa kalau di Debian itu namanya super usernya adalah kelihatan nih rootnya. Kalau misalnya tambahan informasi aja, kalau root itu jika seorang penetrasi testing atau seorang hacker itu melakukan pentest atau serangan, jika mendapatkan user root atau admin atau apapun yang berhubungan dengan super user, maka dia secara tidak langsung sudah berhasil melakukan hack. Tinggal gimana caranya dia mendapatkan cara apa namanya passwordnya aja. Biasanya kalau misalnya udah dapat username root itu biasanya langsung dapat sih seperti itu ya. Pada itu kita coba di sini karena ini adalah rentan, sistem yang sangat rentan. Pastinya adalah si di apa namanya user root itu. Nah kan kelihatan kan? Jadi kayak gitu ya. Nanti silakan coba-coba aja di sini. Gua cuma melakukan copy paste ya dari punyanya Pak Ono. Terima kasih Pak Ono yang sudah melakukan pemateri seperti ini ya. Dan untuk yang perintah tadi yang ini adalah menentukan DVWA kita. Ya enggak? Tuh. DVWA database. Jadi menentukan nama database tuh, lihat ini database. Bayangin aja SQL injection, SQL kalau misalnya kita melakukannya di luar atau orang lain melakukan di perintah kita, masa nama database kita bisa ketahuan? Ya, itu bahayanya kalau kita nggak hati-hati dalam melakukan konfigurasi database di MySQL seperti itu ya. Nih, kelihatan ini adalah nama database kita karena tadi kita menggunakan perintah ini kan. Ada database gitu ya. Melakukan inject untuk mengetahui nama database dan aslinya valid. Kalau kita cek di PHP admin di kita biar enak, pasti ada user atau database DVW. Nah, karena kalau kita pastiin di setup ini, karena biar kalian masing-masing pasti bakal nginduk si database DVWA. Pasti defaultnya kayak gitu. Ya, tapi di sini adalah menggunakan sintak yang tadi. Nih, dan hasilnya adalah valid. Ya, itu gambaran bagaimana SQL injection itu berjalan. Selanjutnya akan keluar nama database ya. Di sini ada bukannya baca-baca aja lah ya. Ini praktek ini cuma copy paste doang gua. Ya, ngomong lagi. Ini submit. Lihat, sini apa nih? Ya, di sini adalah menentukan user ya. User di seluruh tabel kalau nggak salah nih. Nih. Ya, tuh, biarin.
di mana karakter itu. Oke, nanti sini baca aja adalah informasi skema table name. Information skema adalah database informasi yang menyimpan semua informasi tentang database yang dimaintain oleh MySQL. Oke, kita cek aja di sini, men. Mana nih? Mana nih? Aduh, kok nambah ke situ. Mana tadi? Nah, di sini. Tadi apa? Informant, mana informant? Nah, di sini nih. Ya, jadi buat informasi MySQL itu ada sebuah database khusus ya untuk menjadi pusat informasi ya di sini nih, yaitu database information schema ya. Kalau nggak hati-hati atau nggak diblokir secara atau nggak dikasih keamanan yang jelas, ini bisa sebagai celah untuk seorang hacker ya. Jadi di Panono tadi kita semua sini ya. Ini di sini jelasin ya, silakan terbaca lagi aja. Selanjutnya untuk mencek apakah ada tabel user di dalam satu database, maka kita masukkan perintah seperti ini. Copy aja langsung. Nah, lihat di sini ada tulisan user, apakah sama perintahnya? Tuh ya, kan kayak gini. Akan terlihat ada beberapa tabel user. Yang menarik buat kita adalah tabel users. Users yang kemungkinan besar bersih password ya. Nah, ini mah sebenarnya ini buat kalau kita gambaran jadi hacker atau apa, kita mah ngira-ngira aja gitu si password itu ada di mana gitu ya. Ya enggak. Tapi biasanya kalau di seorang hacker yang asli kita coba-coba satu persatu gitu. Tapi kalau di sini karena kita bisa ngelihat database kita di PHP admin langsung ya gampang. Tapi kalau di sini tadi dari tadi kan gue nggak ngelihat ya, cuma ngikutin dari contohnya Pak Ono aja gitu. Ya. Oke lanjut. Ini kita langsung kasih tak ini. Copy paste ini dan mana nih? Oke kayak gini ya. Oh sorry gue minum haus banget. Ini apa lagi nih? Tuh kan dia ada di tampilan informasi skema kan, database informasi skema. Lihat nih. Tuh database informasi skema. Akan keluar seperti ini. Nih. Terlihat struktur data tabel user ada di user ID, first name, last name, user password, avatar, last login dan sebagainya. Ya. Jadi analisanya ketika kita melakukan select seperti ini, itu hasilnya seperti ini. Oke, berarti kemungkinan besar user tabel user itu ada password seperti itu berdasarkan analisanya Pak Ono ini ya. Ini lihat di sini ada tulisan first name, sorry, tabel adalah ada user ID, first name. Nih lihat nih sini kan password kan, nih dan di kita ada nggak? Hmm, mana nih? Gua udah ini belum tadi belum ya? Oh belum kayaknya deh. Tapi sorry tadi kayaknya belum ya. Oh ya udah sih. Nah kalau dari sini kayaknya nggak kelihatan ya passwordnya. Ada nggak sih kata-kata password? Nah ini ada nih. Nah nih sama kan? Tampilannya cuma beda di sini. Oke. Jadi sesuai ya, ngikutin aja. Setelah itu baru kita lakukan injeksi ke data user yang lebih spesifik. Copy aja untuk mendapatkan password. Password. Ya, sip. Sini kita berhasil menginjek sampai dengan mendapatkan username dan password. Oke. Dan selesai. Nah, terus gimana nih cara ini nyobanya? Oh ya, ya udah coba dulu ya. Jadi buat cara nyobanya adalah di sini ada admin ya kan, teman-teman di sini lihat ada admin dan di sini ada tulisan ngaco ini. Ini namanya adalah kriptografi ya. Kriptografi modern dan MySQL itu biasanya menggunakan kriptografi MD5 ya. Udah kita langsung aja coba searching cara melihat plain text-nya si MD5. Ya, di sini gue bakal nyoba di website correcstation.net ya. Ntar kalian coba cari-cari aja gitu ya. Ada kok masih banyak website-website buat melakukan deskripsi gitu. Biar enak. Jadi passwordnya gue paste dulu. Ya di sini.
Nah, udah ya, nih gua coba paste. Ini udah gua tadi dari sini tuh tadi ya. Dari sini nih, dari sini. Terus kita masuk ke sini, kita paste. Terus kita ini robot. Bots, bots. Kita lihat apakah hasilnya apa nih? Crack hash. Boom, lihat di sini hashnya tipenya MD5 ya kan, sesuai kan tadi yang gue bilang MD5 gitu. Dan ini adalah result hasilnya ya. Apakah ini passwordnya? Ya, tunggu dulu. Ini baru asumsinya sih kriptografinya di sini nih di servernya si Station. Barangkali hash itu beda dari yang lain karena MD5 itu mempunyai hashnya masing-masing ya. Jadi setiap server itu beda-beda hashnya. Kalau belum diinputkan maka bakal susah untuk melakukan result seperti ini. Ya, coba kita cobain di sini. Jadi untuk password yang pertama ya kita coba ketik copy paste dulu sini. Copy. Jadi ada admin di sini ya. Gue buka ini lagi baru. Ya, kalau misalnya kalian kita lihat di sini Pauno sih ada nih. Tuh, udah sama. Ya. Gue buka website baru aja. Website DVWA baru. Aduh, 192.168.3.116 garis miring apa tadi DVWA ya. Oke, dia langsung ke sini. Gue langsung logout dulu lah ya. Tadi yang pertama di sini apa? Usernya admin ya. Ini user ya, namanya user di sini. Admin. Password. Paste tadi ya ini. Tuh, login ya bisa. Lah, iya lu kan settingan displaynya password ya. Udah, kita cobain lagi nih yang bagian ini ABC123. Ya coba-cobain aja gitu semuanya. Brown. Berarti tadi ya ini kita close logout. Paste dulu. Tadi apa namanya? Apa tadi? Oh, ini ya, Gordon DB. Gordon DB. Oke. Paste di sini. Boom, bisa masuk juga. Oke. Oke, gitu aja sih, tuh kan. Terus bedanya user gitu ya apa sama user lain apa itu cuma penamaan doang ya yang ada di DVWA jadi nggak ngaruh ke sistemnya ya. Ini tadi kan gua masuk si Gordon ya. Nah coba kalau misalnya gua lakukan brute force ini jadi untuk ngecek si password juga bisa dilakukan di menu brute force ini ya biar nggak keluar masuk gitu ya. Di sini ada Sani username 1337 copy aja ini masukin paste. Sini tadi apa Charlie ini dan copy. Mana ini? Paste. Dan boom. Welcome the password protect. No, welcome nih, welcome. Berarti bisa. Coba misalnya gue kasih nama Farhan. 1 2 3 4 5 6. Nah, salah gitu ya. Tuh. Username and password incorrect. Ya enggak? Coba deh yang terakhir nih si Letmin nih, Letmin. Nah, tadi password berarti dia di yang keempat ya. Pablo. User Pablo. Paste. Tuh. Welcome to the password protect. Lah. Saya. Jadi SQL injection kayak gitu ya untuk contoh kali ini. Jadi biar gampangnya aja silakan nanti buka di websitenya Pak Ono ya yang tadi udah gue jelasin di sini Ono Wiki ya. Nanti per stepnya biar enak biar sebagai bukti laporan juga langsung aja itu di screenshot aja gitu ya. Nih, kok kayak sih di VWA. Lah, kok salah di VWA ini kayak oh nih. Ini di VWA nih. Di VWA serangan menggunakan mitas. Loh, kok aneh ya tadi ya? Kayaknya bukan di sini ya. DVWA salah main pack dulu deh DV DVWA oh DVWA gini oke sip. Jadi seperti itu cara SQL injection yang ada di sini ya yang kalau kita perhatikan di sini ya sesuai ya nyampe sini udah kita mendapatkan bahkan dari kita nyoba cari tahu ininya passwordnya database-nya nyari dan sampai dengan ketemu passwordnya seperti itu kita melakukan suatu enkripsi dekripsi password seperti ini dan didapatkan seperti ini juga dan selesai silakan nanti dinyesuaikan aja ya buat laporan silakan di screenshot terserah mau yang penting yang mana jangan lupa yang tool ininya di screenshot juga atau gini. Nah, lihat. Oke. Di Nmap udah kebuka ya. Lihat kalau kita lihat di Nmap HTTPS key injection itu udah kebuka.
ya. More information atau informasi tambahan ya. Jadi buat kalian yang tahu ini apa nih, mana nih keterangannya, apa namanya, keterangannya bahwasannya bisa diinjek, yaitu silakan teman-teman cari nama tulisan speeder ya. Ya, benar. Kalau kita perhatikan di sini tulisannya speeder semua. Ya, berarti itu rentan. Semuanya rentan nih, yang DVO juga speeder nih. SQL spider table. Ya, itu rentan untuk melakukan penetrasi menggunakan SQL injection ya. Kau tahu dari mana? Ya, tadi nih. Mana sih kalau tahu? Tadi mana sih caranya? Cara melakukannya. Cara melakukan SQL injection dengan eh ya tadi gua baca di sini juga sih, tapi nggak tahu bener tahu nggak ya nih. Jadi dia ngasih tahu yang saya tandai dengan warna merah dan bertulis speeder menandakan web tersebut terdapat bagian yang rentan terhadap serangan SQL injection. Oke. Jadi tulisannya yang tulisan speeder aja. Di sini mana nih? Speeder semua ya, di sini juga sama tuh. Sama kayak di sini tuh speeder semua. Berarti ini rentan untuk dilakukan SQL injection. Tuh possible SQLi, possible itu memungkinkan kan artinya kalau nggak salah. Oke, sekian dari gua tutorialnya. Mungkin agak lama, silakan nanti skip aja. Oke, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.